dari Pamipiran mampir ke warung Mahmud mie ayam Cikalagen, mantap. Kami kelompok wisata Pamipiran mengajak Anda untuk hadir bermain berekreasi di objek wisata Pamipiran. Hello, mister. How are you? Good, thank you. Doing well. What's your name? My name is Joseph. Where do you from? I was born in Italy. I want to opinion about this place. It's very beautiful. I love this conservation area. It's a great place to hang out, and you're just immersed in nature. So it's a pretty amazing place to relax and enjoy the fresh air. So yeah. You have a message for in our country in the place? Yeah, Indonesia is a beautiful country, full of culture and vibrance. And yeah, for any foreigner who's not from here, you should come visit because there's a lot of very nice people who are very welcoming. So, thank you. Okay, thank you very much. Kali ini, kami sedang berada di Lewi Pamipiran Desa Tanjung Sari, Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Kita akan diskusi dengan pengelola wisata ini sob, berikut cuplikannya. Situasi Curug Pamipiran ini dari pertama kali dibuka dan sampai dengan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dina waktu ayeuna kemarin biasa wawancara sareng MMC 7. Mudah-mudahan adanya MMC 7 itu menjadikan berkah dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya akan menceritakan apa-apa yang ada di wisata Lewi Pamipiran. Sebelumnya saya mengutarakan hal-hal yang ada di lokasi Lewi Pamipiran. Sebelumnya saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Waktu saya mendirikan ini dikarenakan ada program dari Bapak Camat bahwa di sini harus kita kreatif masyarakat di sini karena daerah ini sekarang menjadikan desa mandiri. Oleh karena itu maka kita harus di masyarakat, saya membawa masyarakat untuk kreatif, masing-masing kita harus punya ide dengan gagasan membangun wisata. Alhamdulillah dengan membangun wisata ini waktu dulu dari tahun 2022 pertengahan 2022 alhamdulillah terselenggaranya wisata Pamipiran. Kenapa saya membangun wisata Pamipiran? Karena saya mau untuk membangun minimal edukasi wisata di sini, membangun kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu saya alhamdulillah dengan kesempatan ini saya alhamdulillah oleh rekan-rekan ditunjuk sebagai panitia. Nah, mungkin saya akan nanya lagi nih ya ke rekan-rekan yang lain. Dari siapa dulu nih? Ada yang mau ngasih pendapat tentang apa sih keunggulan daripada Curug Pamipiran ini? Ada? Silakan, siapa? Barangkali. Namanya dulu Pak ya. Oh iya. Perkenalkan, nama saya Agus, saya warga Spauning di bawah. Kami bersama teman-teman memang waktu merintis itu awalnya di pertengahan 2020 ketika musim corona, ketika objek wisata di tempat lain di lockdown. Nah, masyarakat di sini akhirnya anak-anak pemuda itu pada bermain ke sini. Bermain di sini karena apa? Karena di sini merupakan tempat hiburan yang dimana memiliki potensi air jernih, airnya masih alami. Bisa dijelaskan, maaf, nama kelompoknya apa? Nama kelompoknya Bubuai Ligar. Bubuai Ligar ya. Khusus mengelola
objek Bubuai itu kan wisata ini? kalau di sini bubuai itu Dibuai-buai gitu. bukan rotan. Oh, rotan. Rotan besar. Oh, artinya Rotan itu besar ya. itu bubuai. Oh, Ligar itu kan mekar. mekar. Oh, jadi itu filosofi nama kelompok Iya, ya. tapi ada sebenarnya itu merupakan suatu singkatan bubuai ligar itu. Kepanjangannya adalah buah-buahan ayah lingkungan segar. Mantap. Artinya bahwa kita ini Kalau ada yang mau camping di sini tuh boleh. boleh. Tapi harus koordinasi ke panitia. Iya, harus minta pendamping. Iya, minta gitu. pendamping. Karena tempatnya ini yang masih inilah gitu ya. Jadi ini merupakan suatu tempat wisata, objek wisata murah Iya. itu. Tapi sangat puas dan alhamdulillah dibanding orang Ciamisnya sendiri justru yang lebih banyak itu dari Tasik Kota. Oh, banyak ke sini. Banyak pengunjung tuh dari Tasik Kota sama Banjar. Itu Gitu. tadi Mr. Joseph dari Oh itu no Italia. Iya. Datangnya Nah, juga ke sini tuh. tapi dia baru ke sini. Iya, mantap. Ya. Yang sebelumnya kan orang Belanda. Oh, alhamdulillah. Jadi orang Belanda juga pernah berkunjung ke sini ya. Terus orang Jerman juga ada. Oke. Gitu. Mereka balik lagi ke sini karena seneng dengan air yang Nih, kan pembangunan sebuah objek wisata itu nggak lepas ya dari sebuah biaya operasional. Ya. Nih dari mulai awal bentuk sampai dengan hari ini untuk memfasilitasi, membiayai ini dari mana barangkali sampai setahu AA nih sampai hari ini. Kalau berbicara masalah biaya untuk membangun ini merupakan hasil dari swadaya teman-teman di sini gitu. Terus kalau yang berbentuk uang itu merupakan sumbangan dari pengunjung. Oh gitu. Ya. Kalau pengunjung. dari pemerintah barangkali pernah ada untuk apa? Dari pemerintah untuk di tempat ini Dari awal sampai hari ini? dari 2020 21 22 23 berarti 3 tahun ya? 3 tahun ya. Sejak dibuka ya? Iya, sejak dibuka ini udah 3 tahun belum ada uang APBN, APBD, Belum ya? APBDes. Iya. Belum ada yang sampai di sini. Pulang dari sini dari Pamipiran mampir ke warung Mahmud mie ayam Cikalagen, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah simkuring tiasa empel silaturahmi warga saya yang ada di Sukawening, dusun Sukawening, desa Tanjung Sari. Dengan rasa bangga setelah mendengar tadi dari pembicaraan sahabat semua, untuk saat sekarang ini kita kembangkan pola pikir, inovatif, jangan terlalu berlebih, tapi kembangkan yang ada, potensi yang ada. Pohon banyak, bambu di lingkungan sini walaupun bukan di perhutani banyak, saya lihat. Kita berdayakan hal-hal yang ada, kita gunakan hal yang ada untuk merubah PIU supaya lebih meningkat lagi, lebih baik lagi, lebih enak lagi. Walaupun memang tadi dengan alasan modal, tapi dengan keyakinan saya karena melihat kepribadian rekan-rekan sangat antusias dengan pamikiran ini, saya yakin ini bisa lebih baik 1 atau 2 bulan ke depan. Jadi nggak bakalan 2 bulan ke depan ini kayak masih kayak gini. Cuman tolong rekan-rekan lebih baik lagi berpikir. Jadi kalau bisa lah robah mindset kita, pola pikir kita. Dikala ada sesuatu hal yang menjadi cita-cita kita, kalau katakan ini ingin maju, pamikiran ini ingin maju, pola pikir yang harus terbentuk. Karena di sini sumber daya alam sangat banyak, tinggal memberdayakan sumber daya alam yang baik, yang ada, yang tersedia. Masalah dana, ya
kalau kita berupaya yakin ada dana. Cuman kita salah kalau standarnya ke dana. Ya. Upami cek bahasa sadananya mah. Lamun orang bersandarna karena dana anggaran. Wah, jadi. Wah, maju-maju. Pasti nunggu dana terus. Tapi lamun orang terus berpikir positif, punya keinginan, Iya. punya kreativitas, inovatif, kita bareng-bareng. Iya. Saya nggak mengatakan kita bareng-bareng. Termasuk saya pun siap Siap bantu Pak ya untuk untuk diperbantukan dalam sisi pola pikir. kan terkait wisata Pamipiran ini. Oke, A. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tatang. Tempat tanggal lahir Ciamis. Sama dengan rekan-rekan yang kami hormati. Ini adalah kita bukan berbicara tentang yang sekarang booming ya, politik, takutnya dikhawatirkan ke situ, tapi ini adalah kita sharing schooling ya. Dan kami hormati nutos ngersakeun ya di Palihan Warasari. Nu di hormat pendamping PKH karosang aya Kang Yadi. Kali ieu Bos Toto, Cukang Uncal, Ustadz termasuk rekan-rekan kita yang ada. Juga ketua kelompok Buah Ligar. Buah Ligar. Jadi gini ayah, sebentar sekilas saya melihat ke belakang, kenapa di daerah ini akan dijadikan salah satu wisata. Beda dengan wisata yang lain mungkin seperti di Cadas Ngampar ya, itu kan memang udah airnya besar, itu memang ini juga masih di alur kalinya Kali Cipanyisehan. Kebetulan di petaknya petak perhutani nomor 32. Kenapa saya kembangkan wisata? Ini pada saat kita ada yang disebut dengan wabah COVID, itu kita berinspirasi, kenapa sih kita tidak boleh berwisata ke Pangandaran? Kenapa sih kita tidak boleh wisata ke Tasikmalaya? Saya punya inspirasi dengan rekan-rekan, bila perlu yang wisata itu datanglah ke sini. Jadi biar dimanapun ataupun siapapun, haruslah datang ke wilayah kami untuk dijadikan salah satu wisata edukasi. Akhirnya setelah kita berkolaborasi, bersosialisasi dengan pihak pemerintah, ya diantaranya di situ ada LMDH, akhirnya saya beremuklah dengan rekan-rekan ataupun aparat pemerintah, saya siap untuk mengembangkan wisata di lokasi ini. Nah akhirnya ternyata terrealisasi dari pertengahan tahun 2020, di sini kita buatkan, kenapa sih wisata edukasi adanya di Walungan Cipanyisehan atau Kali Cipanyisehan? Karena saya menjamin dengan kenyamanan dan keamanan pengunjung. Di sini tidak pernah ada yang disebut dengan cah dengdeng, ataupun ada yang disebut dengan wisata ketika kita di musim hujan, wah air ini ternyata memang besar. Nah setelah kita kaji dengan pihak-pihak yang lain ataupun di situ ada komunitas pecinta lingkungan, saya siap untuk membuka wisata di sini. Sudah kita berkoordinasi dengan pihak-pihak lain. Nah alhamdulillah walaupun hanya belum bermaju ataupun berkembang dengan 100%. Nah karena ini adalah wisata-wisata rintisan. Artinya wisata rintisan, kita dapat dari pengunjung 50.000 satu hari, kita kumpulkan. Setelah 1 bulan, kita mau dibangun untuk Boronjong, kita belikan ke Boronjong. Ataupun kita mau membuat salah satu fasilitas untuk sholat, istirahat, penerangan. Nah, makanya di sinilah kita dikatakan bahwa ini adalah wisata-wisata rintisan yang benar-benar sumber dana itu adalah dari hasil pengunjung. Termasuk rekan-rekan kita yang betul-betul saya acungan 2 jempol jari buat rekan yang benar-benar sudah luar biasa untuk mengembangkan wisata ini. Mungkin ke depan bahwa wisata ini adalah kalau tadi berbicara akan dijadikan salah satu titik untuk menjadi desa wisata. Karena memang di Desa Tanjung Sari itu sekarang kan desa mandiri untuk mengajukan desa wisata. Nah mudah-mudahan dengan adanya ini pemberdayaan dari pemerintah desa untuk baik itu KWT ataupun kelompok-kelompok lain, maka kami terbuka ya untuk datang ke sini untuk pengelolaan lokasi ini, karena memang sesuai dengan tadi
dengan bubuai ligar, bubuahan aja itu. Jadi kami mengharapkan dari semua elemen, semua masyarakat termasuk siapa saja yang kepedulian untuk membangun salah satu wisata, kami terima ataupun kami tunggu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berharap ataupun berpesan kepada rekan-rekan, kita dilihat jangan dari materi. Kalau memang segala sesuatu harus membutuhkan materi. Tapi betul tadi, kalau memang kita berfokus kepada materi, tidak akan berjalan. Pemberdayaan di keuangan, wah tidak akan berjalan. Kalau memang pemberdayaan bagi kelompok, khususnya untuk semua, kita tidak berdayakan. Itu aja sementara yang perlu saya sampaikan. Saya Rodi Muhammadudin ya, asal dari Sukawening asli, termasuk anggota di kelompok Bubuai Ligar ini. Alhamdulillah kami beserta para reng-rengan pengurus di Bubuai Ligar ini tidak ada lain membuka wisata ini, satu, memanfaatkan yang Allah sudah kasih untuk kita. Jadi identikna upami saur masyarakat pada umumnya wisata ini identiknya dengan maksiat atau apa, tapi untuk kami tidak, karena kami menyajikan wisata ini bukan untuk itu, tapi untuk dikelola, dimanfaatkan sebaik mungkin yang Allah telah berikan kepada kita. Di antaranya mau tadabur, tasakur, istirahat di tengah-tengah aktivitas kerja. Kesibukan kerja, refreshing gitu. Dan di sini juga ada wisata religinya di atas petilasan Kiai Tanjung Sari, yang airnya mengalir ke Leuwi Pamipiran ini. Leuwi Pamipiran ini sumbernya satu dari air kawah Cikarantenan, kedua dari bawah Pasir Buleud, patilasan Eyang Kiai Tanjung Sari, yang cikal bakalnya sekarang menjadi desanya namanya Desa Tanjung Sari. Itu diambil dari petilasan tokoh ataupun leluhur yang ada di desa ini. Keramat ya. Bertepatan wisata ini di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Sadananya, Kabupaten Ciamis. Sungai ini dinamakan Sungai Cipanyesehan. Cipanyesehan sungainya namanya. Anak dari Cileur. Kalau pemandiannya itu ya yang suka dipakai untuk berenang, namanya Leuwi Pamipiran. Kenapa dikatakan Leuwi Pamipiran? Karena ini ada di belakang pangujungna, upami saur kata orang Sunda mah, itu paling belakang. Dan ada juga yang menafsirkan karena kalau mau menyeberang ke sana kudu malipir heula gitu, kudu nguir heula gitu. Jadi yang ke sini nggak ada jalan. Kalau mau ke sana harus muter dulu gitu. Nah, dinamakan Leuwi Pamipiran. Gitu. Harapan kami beserta anggota yang mengelola khususnya di wisata ini, para pemuda dan para tokoh, mungkin harapan dari kami mohon untuk dukungan dari pemerintah untuk kemajuan dan pengembangan wisata ini. Kan sepanjang ini dari mulai dibuka sampai saat ini, mungkin yang dilarapkan di tempat wisata ini kebanyakan dari swadaya masyarakat ataupun dari pengunjung yang datang ke lokasi ini. Dilarapkanlah untuk akses jalan, perbaikan jalan, penerangan. Mungkin ini juga belum tertata dengan sedemikian indah mungkin ya. Baru tahap perintisan gitu. Ya, harapan dari kami mah cuma itu, mohon untuk dukungan dari Oke, ya, siap, silakan Pak. Nama lengkap siapa? Ya, saya jadi
penduduk sini RT 5 Sukabening. Memang seharian di Cijengjing. Ini menambahkan, menurut saya daya tarik dari sini diantaranya yang pertama selain murah itu adalah ramah anak utamanya. Jarang leuwih gitu ya, yang bisa dipakai berenang oleh anak-anak. Jadi di sini memang kelebihannya. Jadi ramah anak. Jadi tidak hariwang, khawatir, tidak jadi kecelakaan gitu ya, tidak membahayakan gitu. Kemudian yang kedua, saya juga berpikir mungkin utamanya untuk para petani, ya kita ke depan jangan hanya kebagian hasil penalpotna gitu ya. Ke depan para petani sekitar juga harus dapat manfaatnya. Termasuk ini kita juga masih ada peluang. Ini kebetulan kumpul di sini dulu yang pernah ditanyakan bagaimana supaya dapat dana gitu ya. Kebetulan di Dinas Pertanian itu kita masih punya Gapoktan. Masih ada dana yang bisa kita proses 50 juta lebih. Sekarang sedang penataan di Gapoktannya, termasuk pengurusan di Poktan. Itu kedepannya akan menjadi simpan pinjam bagi petani, dan diharapkan tadi ada buah-buahan segar ya. Mudah-mudahan nanti para petani bisa nanam buah-buahan, jadi ada oleh-oleh yang bisa dijual gitu. Mantap. Ya, gitu. Dan mungkin udah sampai 2 bulan ini nggak tahu kenapa ada sedikit mandek di desa gitu ya. Ada salahnya kita mulai mungkin dari dusun Sukawing dan Sukanguncang untuk lebih proaktif lah untuk Gapoktan itu supaya bisa cepat diproses, karena ya tinggal kita mengajukannya saja gitu. Halo sob, gimana kata para pengelola tadi? Murah kan? Tiket masuk cuma 3.000 sepuasnya. Semoga wisata ini bisa berkembang lagi untuk kedepannya. Tetap semangat buat kelompok Bubu Aligar, dan maju terus buat Desa Tanjung Sari. Semoga tayangan ini bermanfaat dan menjadi inspirasi wisata bagi daerah lainnya. Segenap kerabat kerja tim 7, mengucapkan terima kasih, dan sampai jumpa.